Assalamualaikum, Bu Cinta. Waalaikumsalam, Ibu. Rumah damang. Alhamdulillah. Saya dengar nih Bu Cinta katanya mau coaching hari ini ya? Iya, Bu. Hari ini. Kalau berkenan, saya mau observasi nih proses coaching yang Ibu lakukan. Tujuannya sih untuk mengamati langsung gimana proses coaching yang Ibu lakukan nanti, apakah berjalan baik. Seperti itu. Boleh, Ibu, boleh. Boleh ya? Iya. Oke, tapi sebelumnya saya harus informasikan dulu nih kriteria yang akan saya gunakan dalam pengamatan proses coaching. Ya, terutama sih paling di prinsip-prinsip coaching ya, Bu ya. Kemitraannya apakah sudah berjalan, kemudian proses kreatif dua arahnya apakah berjalan dengan baik, sudah bisa memicu proses dari coachnya, kemudian apakah nanti coachingnya bisa berhasil menghasilkan ide, dan mungkin yang terakhir apakah dalam proses coaching tersebut sudah bisa memaksimalkan potensi coaching, mungkin seperti itu. Ya, baik, Bu. Oke, kemudian untuk memastikan coachingnya nanti maksimal, saya ada beberapa pertanyaan dulu nih sama Ibu supaya proses pengamatannya bisa maksimal dan efektif ya, Bu ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang saya ingin kembangkan di proses coaching nanti, saya ingin mengembangkan yang kehadiran penuh, Bu. Oke, kehadiran penuh ya. Ya. Apakah kompetensi inti yang lainnya seperti mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot sudah berhasil Ibu kuasai, atau Ibu ingin memulai dari kehadiran penuh dulu? Belum, karena saya ingin memulai dari kehadiran penuh dulu ya. Karena dengan mendengarkan kita hadir secara penuh ketika orang sedang menceritakan permasalahannya, jadi kita bisa menyimak apa yang sedang beliau rasakan atau yang permasalahan yang sedang diutarakan gitu, Bu. Oke, berarti saya akan bantu mengamati kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan di kehadiran penuhnya ya, Bu ya. Untuk indikator ketercapaian tujuan kompetensi coaching tadi yang kehadiran penuh kira-kira seperti apa, Bu? Seperti ketika si coach itu bisa menemukan solusinya sendiri, bisa mengutarakan permasalahannya secara mengalir gitu, Bu. Oke, siap. Berarti yang ingin dikembangkan kehadiran penuh dengan indikator tadi muara akhirnya pada coachnya bisa menemukan solusi gitu ya, seperti itu. Oke, siap Ibu. Kita mulai saja. Semoga berhasil ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu Sinta. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Sinta? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu ada waktu untuk saya? Ada. Saya ingin ada masalah di kelas. Boleh saya meminta tanggapan dari Ibu? Boleh, sok ceritain coba. Ini Bu, saya tuh punya permasalahan di kelas. Iya. Kelas saya itu terkesan tidak aktif, Ibu. Jadi ketika pembelajaran kelompok tidak mau berdiskusi. Ketika disuruh presentasi, anak-anaknya hanya membaca dari hasil LKPD-nya. Jadi tidak ada kesan menjelaskan ketika presentasi. Nah, itu saya bingung kenapa ya anak-anak bisa seperti itu ya gitu. Jadi tujuan Bapak mengajak saya berbicara di sini ingin menceritakan tentang kelas Bapak yang kurangnya aktif ya, kurang aktif di kelas ya. Jadi saya sudah mengelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok kecil, tapi memang hanya kelompok saja, Bu. Itu tidak ada yang gimana-gimananya gitu kan anak, jadi mungkin bosan kali ya gitu. Walaupun saya pada dasarnya saya menghindari metode ceramah, Ibu. Saya sudah menggunakan proyektor, saya sudah memberikan video anak untuk ya anak-anak perhatikan media pembelajaran ini gitu kan. Lalu anak-anak silahkan kerjakan LKPD-nya gitu kan. Nah, nanti ketika presentasi teh anak-anak teh jadi nggak ini, Bu, nggak presentasi dengan
dengan gaya presentasi Iya. gimana sih gitu lah di anak-anak membaca. Misal gitu kan, penyakit pada tulang belakang, ada skoliosis gitu. Jadi hanya membaca aja Bu, itu saya gimana ya, bagaimana untuk mainin anak-anak. Jadi anak tidak berkreatif gitu ya dengan itu tidak. sendiri. Nah sebelumnya Bapak, kita sebelum ke identifikasi, saya mau nanya dulu nih, Tuh. apa sih yang Bapak harapkan dari anak-anak sebenarnya? Yang saya harapkan itu anak anak itu bisa menyerap materi dengan baik, ya kan, apa yang saya ajarkan kepada peserta didik, lalu bisa mempresentasikannya dengan baik. Karena kan ada yang bisa menyerap hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa dijelaskan. Gitu. Nah, saya ingin keduanya itu anak bisa, gitu, bisa menyerap pembelajaran saya dengan baik, lalu si anak itu bisa mempresentasikannya juga dengan baik. Gitu. Oke. Nah menurut Bapak ya, apa sih faktor anak terlihat pasif atau kurang kurang ikut berpartisipasi? Menurut Bapak apa tuh yang menyebabkan anak-anak kayak gitu? Mungkin strategi pembelajaran saya yang kurang tepat atau pendekatan pembelajaran saya yang kurang tepat. Jadi saya itu ingin ya peserta didik itu bisa menyerap pembelajaran dengan baik, dengan sesuai ya minat peserta didik Ibu. Gitu. Kalau misalkan di skala nih ya, posisi Bapak sekarang skalanya kira-kira berapa? Waduh Bu, jauh banget Bu. Anak tuh masih gini Bu, masih membaca gitu. Kalau menurut saya itu di bawah 5, 4 lah anak itu. Kalau misalnya untuk presentasi gitu ya. Anak itu belum bisa sama sekali misalnya menjelaskan. Ini loh dia mempraktekkan misalnya kelainan pada tulang, misalnya tulang belakang. Ini loh skoliosis seperti ini gitu kan. Lordrosis itu seperti gimana, kifosis. Saya cuma butuh itu aja gitu. Tapi anak nggak bisa gitu, belum bisa 4 lah kalau menurut saya itu Bu. Jadi menurut Bapak masih kurang ya dari kalau misalnya di skala itu. Masih jauh Bu, masih jauh. Nah kan itu udah terjadi untuk beberapa bulan kemarin ya. Nah apa yang udah lakuin kemarin selama kemarin? Masalahnya adalah yang sudah saya lakukan tadi ya, saya udah jelaskan kepada Ibu. Saya hanya membagi kelompok anak, kelompok kecil-kecil tanpa ada dasar apapun, gitu, Bu. Tanpa melihat minat, tanpa melihat bakat anak, gitu kan. Lalu saya membagi tugas seperti tugas kepada peserta didik sama, gitu kan, tugasnya sama, gitu kan. Lalu mempresentasikan hasil presentasinya sama. Nah mungkin itu Bu yang membuat anak itu menjadi pasif di kelas. Jadi belum ada dampak? Sudah ada dampaknya? Belum Bu, belum ada dampak gitu dari strategi yang ingin saya terapkan. Sebenarnya saya ada Bu, saya ingin menerapkan satu strategi yang kira-kira tepat untuk anak, tapi saya masih bingung gitu Bu, saya masih ragu-ragu gitu kan. Saya ingin ya kan, saya mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik gitu kan. Anak tuh mau gimana sih belajarnya gitu kan. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana kepada peserta didik. Anak, kamu ingin belajar seperti apa? Apakah misalnya dia dari HP, dia melihat video, mencari di YouTube atau mencari di Google, ataukah dia ingin bertanya kepada orang yang ahli gitu kan, atau dia ingin pergi ke perpustakaan untuk membaca literatur yang sesuai dengan materi yang diajarkan, atau dia ingin diceramahi oleh saya. Saya juga tidak menampik kalau ceramah itu efektif untuk sebagian orang. Kalau anak ada yang ingin diceramahi, ya saya ingin memberikan. Tapi saya masih ragu Bu, gitu. Nah selain tadi metode-metode yang udah Bapak sampaikan ya, kira-kira ada metode lain nggak Pak yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keaktifan anak di kelas? Betul, itu metode. Saya ingin melakukan pendekatan sebenarnya, pendekatan pembelajaran yang berbasis pembelajaran yang menyenangkan menggunakan game. Saya sadar betul bahwa kodrat peserta didik adalah bermain.
semakin besar dia umur dia semakin tinggi, tanggung jawab dia semakin banyak, waktu untuk bermain dia semakin sedikit. Nah, saya ingin mengembalikan itu dengan cara melakukan pembelajaran yang berbasis permainan. Misal, kita diawali ice breaking, permainan, asah otak bisa. Atau nanti proses pembelajarannya yang seperti apa yang berbasis permainan. Ataupun nanti dievaluasi di kuisnya, ya, melakukan kuis-kuis yang menyenangkan. Misalnya kita berbasis permainan, kita menggunakan word wall atau menggunakan quizzes gitu kan. Seperti itu, Bu. Itu ide bagus sih, Pak, menurut saya ya. Bagus ya, Bu, ya? Iya. Nah, kira-kira untuk melakukan permainan itu apa Bapak butuh orang lain untuk membantu itu Bapak? Kalau orang, saya insya Allah sudah bisa, Bu. Saya sudah bisa membuatnya. Tapi saya butuh sarana dan prasarana, seperti laptop, jaringan internet, sama proyek. Kalau proyektor sudah ada, gitu kan. Paling saya butuh jaringan internet yang baik dan laptop yang mumpuni gitu, Bu. Nah, untuk rencana Bapak ini, kira-kira kapan tuh mulainya? Saya ingin melaksanakan ini kalau misalnya sudah di-ACC sama Ibu dan Ibu sudah meyakinkan saya bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Saya akan laksanakan insya Allah di pembelajaran berikutnya, Bu. Semakin cepat semakin baik. Kira-kira berapa lama target itu bisa tercapai, Pak? Saya ingin melihat hasilnya secara real time, langsung. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran seperti ini, mungkin 2 atau 3 kali pembelajaran, saya ingin melihat hasilnya seperti apa. Apakah anak sudah mulai bisa berbicara ke depan, sudah bisa menjelaskan, udah bisa mempresentasikan, atau belum. Saya ingin 1 minggu setelah saya melakukan ini, saya ingin melihat hasilnya. Oke, baik Bapak. Kira-kira nanti untuk prosesnya, apa ada hambatan atau ada tantangan, Pak? Prosesnya... ya paling ini, Bu, waktu ya, Bu, ya. Waktu ketika kita melakukan pembelajaran seperti ini itu waktu itu butuh lebih panjang gitu. Misalnya kita melaksanakan refleksi yang menyenangkan, itu kan dengan 4 pertanyaan refleksi aja itu kan bisa memakan waktu setengah jam gitu. Padahal refleksi kan tidak boleh lebih dari 10 menit kan di kegiatan penutup. Nah, itu sih, Bu, hambatannya. Nah, kan Bapak kita kan udah ngobrol nih ya dari tadi. Nah, secara tidak sadar Bapak juga udah menemukan tuh solusinya. Tadi melalui games ya. Iya, betul. Iya. Nah, nanti untuk progresnya Bapak berkabar sama saya ya. Nanti saya ingin tahu nih prosesnya setelah anak-anak belajar menggunakan games ini, apakah ada perubahan atau tidak? Siap, Bu. Ya, nanti Bapak berkabar sama saya ya. Ya, nanti saya akan akan menyampaikan hasilnya, mana yang sudah baik, mana yang belum baik, mana yang perlu ditingkatkan gitu kepada Ibu setelah saya melakukan aksi nyata ini. Baik, Bapak. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Semoga nanti ada perubahan yang lebih baik ya terhadap anak-anak. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya dan sudah meyakinkan saya untuk melakukan hal tersebut. Iya, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab saya bisa memperbaiki tingkat keaktifan di kelas. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cinta, sudah selesai ya melaksanakan coaching tadi. Alhamdulillah. Gimana, Bu, hasilnya? Alhamdulillah sih, Bu. Coachingnya sudah menemukan solusinya. Oke. Alhamdulillah, berarti sudah berhasil itu ukurannya, Bu. Kalau gitu kita mulai bahas dan analisis ya. Apa yang sudah Bu Cinta lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching Ibu untuk mencapai indikator ketercapaian perkembangan kompetensi coaching Ibu. Apa saja tuh yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi? Tadi saya sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, sama mendengarkan dengan baik ya, Bu ya. Saya sudah tidak melakukan hal apapun, misalnya minum atau apa, saya benar-benar mendengarkan si coachingnya untuk bercerita.
Oke, saya juga mengamati tadi ya Bu ya, iya betul Ibu sudah mampu hadir secara penuh selama proses coaching. Itu tampak dari Bu Cinta bisa apa ya, membuat pertanyaan dari apa, setiap ungkapan-ungkapan coaching gitu. Jadi Bu Cinta memang hadir di sana mendengarkan, sehingga Bu Cinta bisa menyimpulkan gitu permasalahan coaching dan merangkumnya menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian saya dengar tadi, saya amati Bu Cinta dalam proses coachingnya menggunakan model Tirta ya sepertinya. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Dan alur Tirtanya memang menurut Ibu gimana? Tadi sudah terlaksana dengan baik atau belum? Kalau menurut saya sih sudah sih Bu ya, dari mulai tujuan, identifikasi juga saya sudah memberikan pertanyaan, kemudian rencana aksinya juga sudah mulai muncul dari coachingnya dan ada tanggung jawabnya juga. Oke, sip, bagus. Saya juga memiliki pengamatan yang sama, Bu. Karena ketika coachingnya sudah mampu menemukan solusi, sudah mampu menggali potensinya sendiri, artinya alur ceritanya sudah berjalan dengan baik ya, Bu. Saya juga mengamati tadi sepertinya memang betul yang Bu Cinta katakan, apa sudah berhasil mengembangkan kehadiran penuh dalam proses coachingnya. Gimana perasaan Ibu? Apakah sudah puas dengan kompetensi yang ingin dikembangkan? Belum sih Bu kalau untuk itu ya, karena masih ingin belajar cara untuk memberikan pertanyaan yang berkualitas sehingga menggali potensi dari coaching gitu Bu. Oke, berarti bagaimana tuh rencana Ibu ke depannya? Rencananya sih saya mencari-cari di media sosial ya bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berkualitas, kemudian belajar untuk public speakingnya supaya lebih lancar gitu, tidak kagok lah gitu. Iya. Oke, berarti karena kehadiran penuhnya sudah berhasil ya hari ini dikembangkan, rencana kedepannya Bu Cinta ingin lanjut ke pengembangan kompetensi coaching dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semangat terus ya Bu ya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan mengobservasi proses Sama-sama, coaching Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Ibu. Oh ya Pak, katanya hari ini ada rencana untuk coaching ya? Betul Ibu, saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Selma. Oke Bapak, sebelum melakukan praktik coaching, nanti apa yang sudah Bapak siapkan? Saya sudah mempersiapkan kira-kira nanti pertanyaan-pertanyaan apa yang sesuai dengan Bu Selma ajukan, dan saya sudah mempersiapkan diri ya, hati, pikiran dan badan saya untuk mendengarkan keluh kesah dari Bu Selma tersebut. Baik, nanti pas Bapak praktik coaching, saya akan mengamati dan menilai bagaimana prosesnya coaching tersebut menggunakan rubrik penilaian coaching. Oke Bu, terima kasih. Nanti saya bisa melihat apa yang sudah bagus dan apa yang kurang bagus dari hasil coaching tersebut. Nanti saya akan menggunakan 4 kriteria ya Pak. Yang pertama itu kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga sudah baik, dan yang keempat sangat baik. Oke. Oke, baik Bapak. Sebelumnya kompetensi coaching apa nih yang akan Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ya, karena saya merasa saya masih kurang. Mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan baik, lalu memberikan pertanyaan yang berkualitas. Baik, dari yang ketiga kompetensi itu Pak, yang lebih spesifik kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan? Saya ingin kompetensi kehadiran penuh, karena saya merasa kalau misalnya badan saya, hati dan pikiran sinkron, saya mendengarkan dengan baik keluh kesah Bu Selma, itu akan menjalin kemitraan yang baik. Betul sekali Bapak itu. Kira-kira apa indikator keberhasilan tujuan dari pengembangan yang Bapak inginkan? Saya ingin ketika coaching ini berhasil, si coach atau Bu Selma ini dia termotivasi untuk merencanakan aksi nyatanya. Oke. Dia bisa
memiliki solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, kira-kira kapan mulai coachingnya, Kak? Segera saya sudah berjanji dengan Bu Selma, sudah janjian saya akan melaksanakan coaching sebentar lagi. Baik Bapak, nanti saya akan mengamati percakapan coaching antara Bapak dengan Ibu Selma ya. Ya. Nanti setelahnya akan saya sampaikan bagaimana pencapaian perkembangan coaching Bapak dengan Ibu Selma. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak, silakan untuk melanjutkan observasinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu sudah mau mengobservasi saya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal saya untuk menjadi lebih baik lagi. Saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Selma. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Selma. Waalaikumsalam Pak Faisal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Masya Allah. Gimana kerjaan lancar? Alhamdulillah semua kerjaan berjalan baik Pak. Iya, tadi Bu Selma menghubungi saya, betul? Pak. Katanya ingin membicarakan sesuatu. Apa itu? Ngomongin apa Bu Selma? Gini Pak, jadi kalau masalah pembelajaran semuanya overall bagus ya Pak ya. Alhamdulillah. Cuman ada sedikit masalah nih Pak. Jadi anak-anak saya itu datang ke sekolah tidak menggunakan sepatu, tetapi malah pakai sendal. Iya. Padahal kan pakai sepatu itu udah menjadi aturan yang jelas ya Pak di sekolah. Betul. Gitu Pak. Itu kenapa itu anak tidak memakai sendal? Tidak memakai sepatu, malah memakai sendal? Saya pernah bertanya sih Pak ya, apa yang menjadi alasan mereka untuk kok bisa sampai nggak pakai sepatu gitu ke sekolah. Nah sebagian murid saya tuh bilang karena males Pak, kan kelas mereka itu ya kelas saya gitu ya, lesehan gitu, yang tidak mengharuskan mereka pakai sepatu ke dalam kelas. Yang pertama itu, jadi anak-anak tuh tidak termotivasi gitu ya untuk apa gitu pakai sepatu kalau memang nantinya pada akhirnya dilepas untuk masuk kelas. Kemudian sebagian murid lainnya menjawab karena sepatunya hilang Pak, karena kan pas masuk kelas itu sepatunya dilepas. Nah tidak ada yang memperhatikan gitu keamanan sepatu itu, mungkin ada yang tertendang, tersenggol atau seperti apa sampai sepatunya hilang. Jadi anak-anak tuh takut untuk pakai sepatu ke sekolah itu takut hilang gitu Pak. Betul. Jadi permasalahannya komplikasi banget berarti ya, gitu. Berarti anak tidak ingin menggunakan sepatu itu bukan karena keinginannya, ada faktor-faktor lain yang berpengaruh di situ. Kalau begitu, kondisi ideal seperti apa yang ingin dicapai oleh Bu Selma? Sebetulnya saya inginnya anak-anak itu kan ke sekolah pakai sepatu, pakai seragam yang lengkap sesuai jadwalnya, karena kan dengan begitu anak-anak tuh bisa melatih tanggung jawab mereka, kedisiplinan mereka gitu loh Pak. Saya setuju, betul. Nah, untuk mencapai itu tantangannya apa? Ya mungkin perlu apa ya Pak ya? Ya karena anak-anak itu tadi kan merasa males pakai sepatu dan takut kehilangan, ya mungkin itu Pak tantangannya di motivasi anak-anak, kemudian rasa khawatir anak-anak karena sepatunya takut hilang gitu. Betul. Pak. Nah, Bu Selma sudah memiliki strategi nggak untuk menjawab tantangan tersebut? Apa ya Pak ya? Kan kalau saya ingat-ingat kembali tantangannya atau yang menjadi alasan mereka tidak pakai sepatu itu kan Pak karena kemalasan yang pertama ya Pak ya. Mereka nggak mau pakai sepatu karena ribet gitu kan Pak ya. Masuk kelas dibuka. Akhirnya kan mereka tidak tahu urgensi pakai sepatu itu untuk apa. Nah mungkin saya harus coba meningkatkan motivasi mereka pakai sepatu dengan mensosialisasikan urgensi pakai sepatu selain dari melatih tanggung jawab, disiplin, kemudian kalau pakai sepatu itu kan bagian dari kesepakatan kelas gitu ya, aturan sekolah, mungkin seperti itu untuk yang pertama Pak. Faktor yang paling mempengaruhi
yang paling mempengaruhi? Kita kan ini kan komplikasi sekali ya Bu ya. Permasalahannya ada yang A, B, C tadi. Yang paling mempengaruhi yang menurut Ibu yang paling banyak kasusnya yang mana? Anak itu tidak pakai sepatu karena apa? Iya, sebetulnya karena malas sih Pak. Menurut saya faktor utama tuh ya memang karena malas. Tapi ya sebetulnya mengenai kekhawatiran anak-anak kehilangan sepatu itu juga memang perlu ditindaklanjuti sih Pak. Karena kan ya kalau anak-anak sudah merasa aman, sepatunya dilepas ketika masuk kelas, itu kan pasti tidak membuat mereka enggan untuk pakai sepatu juga gitu Pak. Jadi mungkin dua-duanya punya porsi yang sama begitu Pak. Betul. Jadi ada beberapa hal yang saling terkait di sini ya. Adakah kira-kira yang menyebabkan mereka malas memakai sepatu selain karena kondisi kelas yang lesehan? Selain kelas yang lesehan ya Pak, apalagi ya Pak, ya mungkin fasilitas yang kurang ya Pak, karena tadi itu Pak mereka takut sepatunya hilang. Mungkin kalau misalnya ada fasilitas yang memadai, mungkin anak-anak tidak akan pakai sendal lagi Pak ke sekolah. Ya. Berarti Ibu ingin merancang ke strategi agar anak itu tidak malas lagi. Oke. Nah, untuk mencapai strategi itu, ya, apa kekuatan yang Ibu bisa gunakan? Sebetulnya sebagai guru saya ingin menekankan kembali di kesepakatan kelas mungkin ya Pak ya, di kesepakatan kelas supaya mungkin ada konsekuensi ringan lah gitu ketika anak-anak tidak memakai sepatu ke sekolah, mungkin seperti itu Pak. Ya. Kalau misalnya kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas, ketika anak tidak melaksanakan kesepakatan kelas, kita bisa merestitusinya kan. Kan kita bisa menanyakan mulai dari alasannya kenapa sih gitu kan. Kadang anak tuh dia ikut-ikutan gitu. Atau mungkin kalau misalnya pengalaman saya ya Bu ya, anak itu sepatu hilang mungkin karena diumpetin gitu. Nah Ibu itu harus coba dilihat lagi faktor-faktor mana yang bisa mempengaruhi anak itu tidak memakai sepatu. Gitu Ibu. Lalu apa rencana untuk mencapai tujuannya Bu? Kesepakatan kelas tadi kan Ibu kan ingin mungkin saya jadi keidean ya kan tadi bercerita Bapak ya. Mungkin selain kesepakatan kelas nih Pak ya, anak-anak tuh kan mereka itu kurang motivasi gitu ya terkait apa sih pentingnya pakai sepatu toh nanti dilepas gitu ya. Saya jadi terpikir mensosialisasikan kembali tuh kesepakatan kelas, kemudian aturan sekolah terkait kelengkapan berpakaian gitu ya, seragam baik jadwal, mungkin bisa lewat poster ya Pak ya. Jadi kita pampang gitu, anak-anak saya kan seneng banget gitu kalau lewat gambar-gambar seperti itu. Selain ya tentu nanti akan saya terus sounding melalui pengingat-pengingat di setiap hari gitu, ya di setiap kesempatan gitu. Kemudian selain itu ya supaya ada media yang bisa terus terlihat oleh anak-anak gitu Pak. Kemudian saya juga ingin mengajukan rak sepatu mungkin ya nanti ke bagian sarana prasarana supaya anak-anak tuh tidak ada lagi kekhawatiran gitu Pak terkait sepatunya hilang atau diumpetin sama anak-anak lainnya. Oke, saya setuju dengan strategi dan rencana Ibu. Sekarang ukuran keberhasilannya seperti apa? Nanti kan Ibu kan ingin mengajukan memberi rak sepatu, itu kan harus ada tanggung jawabnya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari strategi yang Ibu laksanakan apa? Apa ya Pak? Ya yang pasti berhasil kalau misalnya rak sepatunya di ACC dan diadakan di sekolah ya. Yang pertama itu. Yang kedua ya ketika anak-anak sudah mulai bisa bertanggung jawab dan disiplin ke sekolah menggunakan sepatu lagi gitu Pak. Kalau menggunakan skala 1-10 keberhasilannya menurut Ibu ingin mencapai berapa? 9 sih Pak, saya optimis ya. Jadi 9, berarti kalau 9 masih ada ini nggak yang anak yang menggunakan
Sendal, iya, karena kan siswa saya, murid saya itu kan ada yang santri ya Pak. Oh, Anak-anak betul, yang ya. yang muridnya sepatunya hilang, untuk pakai sepatu lagi tuh mereka harus nunggu pertemuan di bulan depannya lagi gitu Pak. Jadi harus Saya nunggu mengerti dulu, kondisi Ibu, betul. mungkin gitu. Oke, kapan Ibu akan melaksanakan tadi aksi nyata Ibu? Ini kan hari Rabu ya Pak ya. Nah, saya rencananya besok secepatnya saya akan mulai menempel poster. Jadi saya hari ini akan Mulai hari buat ini? posternya Betul. supaya besok sudah bisa terlihat oleh anak-anak mulai dari besok, sehingga di hari Senin itu sudah bisa mulai anak-anak tersounding di setiap kesempatan dari hari Rabu, Kamis, Jumat gitu. Anak-anak juga sudah melihat, sehingga di minggu depan anak-anak sudah efektif menggunakan sepatu. Terlebih lagi kalau misalnya hari ini saya mulai mengajukan rak ke bagian sarana prasarana, mungkin hari Senin sudah bisa ada di sekolah begitu Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan itu? Tentu saja pihak sekolah ya Pak, terutama kepala sekolah, kemudian bidang sarana prasarana dan bendahara tentunya yang terlibat untuk mengadakan anggaran untuk rak sepatu. Selebihnya mungkin saya perlu secara konsisten melibatkan siswa dalam dialog kesepakatan kelas, kemudian sounding dan lain sebagainya. Poster itu Ibu perlu bantuan dari rekan sejawat tidak? Sebenarnya tidak Pak, karena media sudah banyak membantu ya. Oke, apa masih ada keraguan dalam diri Ibu untuk melaksanakan aksi nyata tersebut? Saya rasa tidak ada sih Pak. Udah yakin ya Bu ya? Iya, Tadi juga insya nilainya Allah. udah 9 ya. Iya. Nah, mudah-mudahan rencana dan aksi nyata Ibu bisa terlaksanakan dengan baik. Iya, terima kasih. Oke, setelah melaksanakan setelah dialog dengan saya, bagaimana perasaan Ibu? Ya seneng sih Pak, tadinya saya bingung harus yang mana dulu yang saya lakukan gitu Pak. Nah sekarang sudah terbayang, ternyata dari penggalian proses faktor-faktor penyebabnya ya kita bisa fokus merencanakan solusinya gitu Pak. Oke, kalau begitu saya ingin lihat prosesnya nanti seperti apa. Minggu depan setelah Ibu melaksanakan aksi nyata ini bisa kita berbicara lagi. Oke. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya Bu Oke, ya. Kita siap. refleksi apa yang sudah baik, apa yang belum baik. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faisal, tadi Iya, sudah Ibu. melaksanakan coaching ya? Betul Ibu. Bagaimana tadi hasilnya Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Bu Selma sudah bisa bisa merencanakan aksi nyatanya, strategi-strategi yang ingin Bu Selma terapkan atas keluh kesah yang Bu Selma berikan, dan sudah ada tenggat waktu Bu Selma ingin melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, tadi kan yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya Pak, Betul. sebelum kita mulai coaching, indikator apa yang sudah mulai tercapai atau yang sudah dikembangkan tadi? Yang pertama alur tirta ya Bu ya. Ya. Tadi alur tirtanya walaupun agak suka balik lagi, misalnya udah ke identifikasi, balik lagi ke tujuan utama. Ya itu ya sesuai dengan alur atau flow kita ngobrol gitu kan ya. Saya mengkondisikan. Lalu untuk kompetensi dari diri saya sendiri, saya alhamdulillah sudah menunjukkan kompetensi mendengarkan dengan baik, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan keluh kesahnya Bu Selma. Lalu saya selalu berusaha untuk hadir secara penuh, mulai dari hati, pikiran, dan badan saya. Iya, tadi juga saya lihat Bapak sudah melakukan kompetensi itu ya. Saya lihat tadi Bapak sudah kehadiran penuhnya juga sudah ada, alur ceritanya juga sudah dilaksanakan, sudah ada, kemudian menggali potensi dari coachingnya juga saya sudah melihat tadi ya Pak, dan saya menilai kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan sudah sangat bagus ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ya, atas observasi yang Ibu laksanakan. Saya menjadi tahu apa yang harus saya kembangkan,
apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki. Sama-sama Bapak. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi? Ya, yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi pertanyaan, Bu. Pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan itu kan tidak menggunakan patokan harus seperti apa. Pertanyaan itu harus bisa menggali apa yang sedang dibicarakan. Nah, paling kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Dan komunikasi sebenarnya ini tidak ada ya di dalam kompetensi yang 3 itu. Komunikasi itu paling penting dalam kegiatan coaching. Ya, tadi kan Bapak ingin meningkatkan kompetensi untuk menggali atau memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Betul. Apa langkah yang Bapak akan lakukan untuk mengembangkan potensi itu? Saya ingin selalu terus berlatih tentunya. Kalau saya memiliki kesempatan untuk melakukan coaching, tidak harus di forum formal atau kita janjian gitu, atau saya nyari-nyari masalah kepada teman. Ketika ada teman bercerita apa itu kita bisa melakukan coaching. Jadi saya ingin terus melakukan coaching. Baik, rencana Bapak sudah sangat bagus. Nah, apa ada rencana untuk praktik coaching lagi ke depannya, Pak? Coaching ini kan tidak bisa direncanakan ya Bu ya. Kita menunggu apakah ada rekan sejawat atau guru-guru yang ingin istilahnya diberikan coaching oleh kita. Itu juga kesempatan yang tidak bisa direncanakan. Gitu. Jadi saya akan selalu melaksanakan coaching apa yang bisa saya laksanakan sesuai dengan kebutuhan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya praktik coaching Bapak itu semakin lebih baik lagi. Amin. Dan semakin kita bisa menggali potensi-potensi dari orang lain. Oke. Saya juga berterima kasih Ibu sudah mengobservasi saya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi latihan yang baik untuk saya. Sama-sama Bapak, saya mohon undur diri ya Pak ya. Karena sudah sore, saya ada undangan nih ke sana. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget di kelas jam segini kita baru ketemu. Tadi katanya ada yang mau diobrolin ya? Ya Bu, capek banget tadi di kelas. Ya Allah, anak-anak super. Capek banget. Minum dulu. Tadi aku udah pesenin minum. Yuk, minum dulu. Boleh. Gimana? Tadi mau cerita apa? Jadi gini Bu, jadi anak-anak itu ya di kelas, kan semuanya ada 35 orang. Dari 35 orang itu, masih ada sekitar 25 orang yang belum bisa baca. Nah di antaranya itu tuh tiap hari, kalau misalkan kita lagi belajar matematika nih, anak-anak keluarkan buku tulis matematikanya. Nah itu semua anak yang belum tahu huruf atau suku kata, ke depan, bawa semua buku-bukunya. Bu, ibu yang mana bu bukunya? Diliatin itu semua pelajarannya. Jadi saya satu-satu nyari dulu nih pelajarannya. Nih yang ini. Kalau tiap hari kayak gitu kan capek ya Bu. Apalagi banyak itu 25 orang. Kebayang emang pasti capek banget ya, lelah banget ya. Jadi Bu Cin ini mau cerita permasalahan tentang kemampuan membaca anak di kelas 1 ya. Di kelasnya Bu Cinta itu masih kurang. Sehingga menghambat gitu ya proses pembelajaran gitu. Belum juga mau belajar, buat milih bukunya aja anak-anak udah sibuk gitu ya, karena belum tahu gitu ya bukunya yang mana, belum bisa membaca. Sebelumnya saya mau tanya nih, harapan Ibu itu seperti apa sih? Kalau harapan saya sih ya, minimal itu anak itu tahu suku kata gitu. Jadi ketika anak tahu suku kata, ketika pembelajaran misalkan anak-anak cari buku keluarkan buku matematikanya. Yang depannya apa Bu? M sama A, ma. Itu kan kalau udah tahu gampang ya, kita anak-anak bisa nyari sendiri. Nah, saya harapnya anak-anak tahu suku kata aja dulu lah gitu. Berarti tujuannya itu supaya murid-murid Bu Cinta itu minimal bisa membaca suku kata dulu, sehingga dengan bisa membaca suku kata bisa
apa ya, membaca kata-kata sederhana mungkin seperti itu ya. Tujuannya penting sih emang Bu. Nah, menurut Bu Ci nih dari angka 1 sampai 10, Ya. posisi kemampuan membaca anak-anak Bu Cinta itu ada di angka berapa? Kalau yang 25 itu ya, yang kan 10 orang itu kan udah bisa dongeng. Kalau yang 25 itu masih dikelompok-kelompokin tuh Bu. Oh iya. Ada yang level 5 menurut saya. Kalau yang level 5 itu mereka anak-anak yang sama sekali belum tahu huruf. Jadi misalnya E jadi G, Iya. M jadi W. Nah itu masih banyak tuh Bu anak-anak seperti itu. Terus yang level 6 itu mereka yang sudah mengenal huruf, walaupun misalnya belum bisa beberapa digabungkan menjadi sebuah kata, tapi dia tahu lah gitu ya. Dan yang level 7 mereka yang udah tahu suku kata. Jadi itu juga yang kemampuannya masih kurang dalam membaca juga masih beragam ya Bu ya? Iya. Oke, sejauh ini usaha apa aja tuh yang udah Bu Cinta lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak di kelas Bu Cin? Kalau selama ini saya sih baru menampil video aja sih Bu, video di layar gitu ya, menggunakan proyektor. Jadi pembelajaran suku kata berupa kartun gitu, jadi ditampilkan di papan tulis. Berarti usaha Bu Cin itu bagus sih menurut saya, soalnya menyenangkan kayaknya kalau lewat video pembelajaran gitu ya. Anak-anak pasti seneng gitu kan. Belajar meningkatkan kemampuan membaca melalui media audio visual gitu kan, itu udah kebayang pasti anak-anak seneng ya kalau lihat video gitu. Kayaknya Bu Cin emang jago nih bikin pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Emang seneng kayak gitu ya Bu ya? Seneng sih Bu, jadi melihat antusias anak juga ya kalau pembelajaran menggunakan video itu beda gitu dari biasanya ya, jadi lebih wah nonton gitu. Lebih Jadi antusias ya Bu ya? Iya. Pas kita bawa laptop sama proyektor juga anak udah tahu, wah mau nonton nih gitu. Iya pasti ya, berarti bener tuh Bu Cin emang jago bikin pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sejak awal tahun ajaran baru nih Bu, berarti kan udah sekitar 2 bulan ya Bu Cin mencoba meningkatkan kemampuan membaca melalui pembelajaran menyenangkan, audio visual gitu ya, video. Kira-kira sudah tampak ada peningkatan dari kemampuan membaca anak atau belum? Ada sih Bu ya. Dari yang level 6 juga mereka sudah mulai mengenal huruf, walaupun tidak semua anak, tapi ada beberapa anak yang mulai terlihat peningkatannya setelah pembelajaran melalui video. Berarti ada dampaknya ya Bu ya, pembelajaran yang menyenangkan terhadap peningkatan kemampuan membaca anak. Nah, kira-kira sekarang Bu Cin pernah menemukan hambatan gitu atau kesulitan ketika melakukan pembelajaran seperti itu? Kalau kesulitan, nggak ada yang kesulitan banget sih Bu. Cuma untuk memasang proyektor sama laptop itu kan butuh waktu ya. Iya betul. Jadi harus dipasang dulu. Jadi jam pembelajarannya itu habis buat buat pasang proyektor sama laptopnya. Oke, berarti selama ini hambatannya hanya di teknis saja ya Bu ya. Mungkin kalau teknis bukan hambatan yang terlalu berarti ya Bu ya. Nah, saya melihat itu kan Bu Cinta itu senang ya melakukan pembelajaran yang menyenangkan, seperti tadi yang Bu Cinta sudah katakan juga, memang Bu Cinta tuh senang gitu ya ketika anak-anak belajarnya menyenangkan seperti itu. Kira-kira nih Bu, selain menonton video, ada nggak sih media pembelajaran lain yang menyenangkan yang kira-kira itu bisa meningkatkan kemampuan membaca anak? Apa ya Bu? Oh iya, saya pernah Bu, waktu itu kan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya coba tuh melalui permainan ya, pakai sticky note itu Bu. Nah sticky note itu saya tulis misalnya ma, mi, mu, me, mo, saya tempel di papan tulis. Jadi anak nanti berbaris, saya buat sebanyak 5 barisan, 5 orang. Nah nanti saya suruh nih anak-anak coba sentuh ma. Nah itu anak-anak loncat tuh ke ma gitu. Oke, bisa dicoba itu loh Bu, dicoba lagi gitu. Selain tadi yang video, yang ini juga bisa dicoba lagi. Oh iya Bu, ada satu lagi Bu. Apa tuh? Satu lagi, saya pernah mencoba di tahun kemarin ya, yang itu yang apa? Jadi anak-anak yang masih levelnya sangat rendah, masih level 5 itu, saya fokuskan buat pendampingan individu seperti membaca ke depan satu orang itu Bu. Ketika yang lainnya lagi ngerjain tugas tuh, yang levelnya rendah, yang benar-benar belum tahu huruf, saya panggil satu-satu ke depan
bawa bacalahnya. Misalnya yang masih bacalah 1, bawa bacalah 1-nya, yang bacalah 2 baca bacalah 2 gitu, Bu. Oke, sip. Itu semua bisa dicoba loh, Bu. Bagus-bagus itu idenya. Sekarang Bu Cinta sebetulnya udah punya 3 rencana loh dalam meningkatkan iya ya? kemampuan membaca Udah anak. punya 3 ya? Iya. Kira-kira nih Bu, dari 3 rencana tersebut, yang mana nih yang mau Ibu prioritaskan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak kelas 1? Saya mau yang video aja, Bu, karena kan yang video udah memang terlihat ada dampaknya ya. Jadi saya mulai dari yang pembelajaran melalui video aja. Oke, sip. Itu bisa dilanjutkan. Terlebih lagi Bu Cinta sudah pernah ada pengalaman ya. Mungkin setelah video pembelajaran baru permainan. Baru Jadi permainan. selang-seling lah supaya anak juga gak bosan ya kalau misalkan belajar. sip. Kan tadi anak-anak ada di level 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian ada peningkatan juga. Nah, Bu Cinta kan mau coba nih sekarang rencana yang pertama, video pembelajaran. Kemudian lanjut pada rencana-rencana selanjutnya. Target Ibu nih, mau ditingkatkan ke level berapa anak-anak? Saya sih harapannya anak-anak sampai level 8 juga gak apa-apa ya. Yang penting anak itu gak ketinggalan banget lah gitu. Minimal sampai level 8 aja, Bu. Oke, sip, level 8 ya. Dalam waktu berapa lama nih, Bu? Saya targetnya sekitar 2 bulan, Bu. Oke, 2 bulan lagi kita ketemu lagi ya. Target Ibu udah tercapai atau belum, nanti kita ngobrol lagi, oke? Oke. Nah, perasaan Ibu sekarang gimana? Lega banget, Bu. Tadinya saya kan pusing banget, ini gimana ya tiap hari milihin buku juga tuh kan capek. Iya. Tapi setelah ngobrol sama Bu Selma, saya jadi ada solusinya. Iya, padahal itu solusinya dari Ibu semua loh. Udah punya rencana kan. Ya, semangat ya Bu Cinta ya. Oke. Oke, yuk lanjutin lagi ngopinya. Iya.